Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita masuk materi baru yaitu dunia tumbuhan atau disebut dengan plantae. Tumbuhan adalah organisme benda hidup yang terkandung dalam alam. Plantae organisme yang menjalankan proses fotosintesis yang diklasifikasikan sebagai tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk menjalani proses fotosintesis. Ciri organisme yang termasuk kingdom plantae yaitu 1. Eukariotik multiselular, mempunyai dinding sel tersusun atas selulosa, memiliki klorofil sehingga mampu melakukan proses fotosintesis, sehingga disebutlah plantae autotrof, mampu membentuk makanan sendiri. Memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Anggota dari plantae ada Bryophyta lumut, Pteridophyta paku, Spermatophyta tumbuhan berbiji. Kingdom plantae memiliki kurang lebih 500.000 spesies. Dasar pengelompokannya adalah 1. Struktur organ tubuh, keberadaan fasis atau jaringan pengangkut, tipe silinder pusat atau stela, kedudukan, bentuk, ukuran, dan pertulangan daun, struktur alat reproduksi, dan cara bereproduksi. Jika ditinjau dari keberadaan jaringan tubuh, maka 1. Divisi Bryophyta termasuk dalam kelompok Talophyta, yaitu tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, daun sejati. Dikatakan demikian sebab pada akar, batang, dan daun lumut belum memiliki jaringan pengangkut fasis seperti silam dan phloem. Divisi Pteridophyta dan Spermatophyta masuk ke dalam kelompok tumbuhan Cormophyta, yang itu tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus artinya merupakan tumbuhan yang telah memiliki jaringan pengangkut pada akar, batang, dan daunnya. Jika ditinjau dari alat reproduksi, maka 1. Divisi Bryophyta dan divisi Pteridophyta termasuk dalam kelompok tumbuhan berspora, karena masih berkembang biak dengan menggunakan spora. Sedangkan divisi Spermatophyta masuk dalam kelompok tumbuhan berbiji, karena berkembang biak menggunakan biji. Sehingga berdasarkan letak bijinya, tumbuhan Spermatophyta dibagi menjadi 2 subdivisi, yaitu Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Biji pada tanaman Gymnospermae tidak dibungkus oleh daging buah, sedangkan pada tanaman Angiospermae, biji terbungkus oleh daging buah. Tanaman Angiospermae terbagi menjadi 2 berdasarkan jumlah keping bijinya, monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Kita masuk kepada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut merupakan tumbuhan yang memiliki area penyebaran yang sangat luas atau bisa di mana saja sehingga disebut dengan kosmopolit. Tidak kurang dari 25.000 jenis lumut menyebar di permukaan bumi, terutama pada tempat-tempat yang memiliki kelembapan yang tinggi. Kemudian ciri dan struktur tubuh lumut. Lumut bersel banyak, bentuk tubuh pipih dengan ukuran tubuh 1-2 cm sampai 20 cm. Kedua, dinding sel terbuat dari selulosa, tidak memiliki jaringan pengangkut. 3. Memiliki rhizoid yang berfungsi untuk menyerap hara mineral dan menempel pada substrat. Memiliki daun dan batang dengan struktur sederhana. Merupakan tumbuhan talus dan untuk proses pengangkutan air dan bahan makanan menggunakan sel-sel parenkima. Habitatnya umumnya di tempat basah kecuali sphagnum. Ini adalah contoh gametofit betina menghasilkan archegonium, sel telur. Gametofit jantan menghasilkan antheridium. Kemudian sporopit melekat pada gametofit. Sporopit lah yang akan menghasilkan spora. Reproduksi lumut dilakukan dengan cara metagenesis atau disebut dengan pergiliran keturunan antara keturunan vegetatif yaitu sporopit dengan keturunan generatif yaitu gametofit. Ciri keturunan sporopit. Nama lainnya disebut dengan sporongium, menghasilkan spora, terbentuk dari proses fertilisasi sel sperma dan ovum dalam archegonium. Hidup menumpang pada keturunan gametofit serta berumur pendek. Jadi spora akan berkembang menjadi protonema, protonema menjadi tumbuhan lumut yang menjadi fase gametofit karena nanti tumbuhan lumut yang akan menghasilkan antheridium itu spermatozoid, archegonium nanti akan menghasilkan telur. Fertilisasi antara spermatozoid dan telur menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi sporogonium, sporogonium menjadi sporangium, dan sporagonium menjadi sporangium. Sporangium lah yang akan menghasilkan spora. Ciri keturunan gametofit, nama lain disebut sebagai lumut. Pada masa muda disebut protonema.
Yang kedua, menghasilkan gamet. Ketiga, terbentuk dari spora haploid. Tubuh berwarna hijau dan bersifat autotrof, melekat pada suatu substrat dengan perantaraan nucleoid serta berumur panjang. Klasifikasi tumbuhan lumut. Pertama, lumut hati atau Hepaticiae hepaticopsida. Ciri-cirinya mempunyai tubuh berupa talus dan memiliki rizoid. Talus pada lumut hati terbagi menjadi beberapa lobus yang berbentuk seperti hati hewan. Kedua, saat mengalami fase sporopit, pertumbuhan lumut terbatas karena belum memiliki jaringan meristematik. Ketiga, cara berkembang biak tanaman ini secara generatif dengan oogami dan juga berkembang biak secara vegetatif dengan fragmentasi, tunas, dan kuncup terem. Gametofitnya mempunyai bentuk antheridium dan archegonium yang berbentuk menyerupai sebuah payung. Sedangkan antheridiumnya memiliki ukuran lebih kecil dengan tudung yang letak lekuknya lebih dangkal. Archegonium mempunyai ukuran yang lebih besar dengan tudung yang lebih dalam. Habitat hidupnya di tempat lembab dan basah. Contohnya adalah Markhantia polymorpha, bisa dimanfaatkan untuk obat penyakit hati. Lumut daun atau Musci bryopsida, ciri-cirinya mempunyai struktur tubuh mirip dengan batang, daun dan akar atau rizoid, tapi tidak memiliki sel atau jaringan dan fungsi layaknya pada tumbuhan tingkat tinggi. Sekumpulan tanaman ini, lumut ini membentuk sebuah hamparan hijau yang cukup luas dengan sifatnya yang seperti karet busa sehingga dapat menyerap air dan menahannya. Gametofit lumut ini bisa dibedakan dengan dua macam tingkat, yaitu protonema yang punya bentuk talus menyerupai benang dan gametofora yang berupa tumbuhan lumut. Proses fotosintesis lumut ini banyak terjadi di bagian gametofora. Spora tumbuhan ini terdiri dari dua lapisan, yaitu endospora dan exospora, dengan habitat hidup di tempat yang lembab. Tanaman ini mempunyai peranan yang cukup penting. Lumut tanduk Anthoceratopsida. Pertama, ciri-cirinya, jika dilihat dari hasil analisis asam nukleatnya, tanaman lumut ini ternyata memiliki kekerabatan yang paling dekat dengan tumbuhan berpembuluh atau vaskular jika dibandingkan dengan tumbuhan lumut kelas yang lain. Kedua, mempunyai kemiripan tubuh dengan lumut hati, akan tetapi memiliki perbedaan terdapat pada sporopitnya. Bentuk sporopit lumus jenis ini mempunyai bentuk seperti kapsul yang memanjang atau seperti tanduk hewan. Letak rizoid lumut ini berada di bagian ventral. Kemudian gametofit lumut ini berupa talus, lebar dan tipis dengan bagian tepi yang berlengkung. Habitat hidupnya di daerah dengan kelembapan yang tinggi. Manfaat tumbuhan lumut. Satu, mampu menghasilkan oksigen yang merupakan udara untuk bernapas makhluk hidup. Kemudian beberapa jenis lumut bisa digunakan sebagai tanaman hias, bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pembalut. Beberapa jenis tanaman lumut bisa digunakan sebagai obat-obatan. Bisa juga sebagai indikator biologi untuk mengetahui bagaimana degradasi lingkungan. Mampu membantu menahan erosi, mampu membantu mengurangi bahaya banjir, mampu membantu menyediakan air saat musim kemarau, dan ada juga lumut yang mampu merangsang pertumbuhan rambut. Lumut yang tumbuh pada batang pohon mampu mendeteksi tingkat populasi. Semakin banyak lumut yang tumbuh berarti semakin baik kualitas udara di tempat tersebut. Kita masuk ke tumbuhan paku, Pteridophyta. Ciri-cirinya, Pteridophyta merupakan organisme multiselular dan eukariotik, sudah memiliki akar batang daun yang jelas atau disebut sebagai kermopita. Struktur akarnya berbentuk serabut dan pada ujungnya terdapat kalipra atau tunduk akar. Jaringan akar tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Batang tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada silinder terdapat jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh tapis, yaitu jaringan xilem dan phloem. Struktur daun tumbuhan paku juga tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Macam daun pada tumbuhan paku berdasarkan ukurannya ada daun mikrofil, daun yang ukurannya kecil. Mikrofil berbentuk rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang kecuali pada paku kawat dan paku ekor kuda. Ada paku makrofil, yaitu daun yang ukurannya besar. Makrofil sudah bertangkai, bertulang daun, dan memiliki daging daun. Atau mesofil yang terdapat stomata, jaringan tiang, dan muakar.
Berdasarkan fungsinya, pertama adalah daun trofofil, daun yang tidak menghasilkan spora, tapi memiliki zat hijau daun atau klorofil, sehingga berfungsi dalam proses fotosintesis atau menghasilkan zat makanan glukosa, disebut juga dengan daun steril. Daun sporofil yaitu daun yang menghasilkan spora sebagai perkembangbiakan reproduksi, sehingga daun ini disebut juga daun fertil atau subur. Sporofil pada tumbuhan paku ada yang berbentuk helaian dan ada juga berbentuk strobilus. Strobilus merupakan kumpulan beberapa sporofil yang menyerupai bentuk kerucut. Di bagian bawah sporofil terdapat sorus, yaitu kumpulan bulatan kecil berwarna coklat yang mengandung banyak kotak spora atau sporangium. Pada sporangium banyak terdapat sel penutup yang menyerupai cincin yang disebut dengan anulus. Sorus dilindungi selaput yang disebut dengan indusium. Reproduksi perkembangan secara metagenesis yaitu terjadi pergiliran keturunan pasca sporopit yang diploid 2N dan pasca gametofit yang haploid N. Pada fase sporopit lebih dominan atau waktu hidupnya lebih panjang. Macam pterobrita berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Ada 3 jenis tumbuhan paku. Pertama, homospora, yaitu tumbuhan homospora yang menghasilkan spora ukuran sama yang tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan betina. Contohnya adalah Lycopodium, paku kawat. Kedua, paku heterospora, yaitu paku yang menghasilkan spora berbeda ukuran. Spora jantan berukuran kecil disebut mikrospora, spora betina berukuran besar disebut dengan makropora. Contoh Selaginella, paku rane, Marsilea crenata atau semanggi. Paku peralihan, paku yang menghasilkan spora dengan bentuk ukuran sama, namun jenis kelamin jantan, berjenis kelamin jantan atau betina. Contohnya adalah paku ekor kuda atau Equisetum debil. Ini adalah metagenesis paku homospora. Spora akan tumbuh berkembang menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan Antheridium archegonium. Antheridium berkembang menjadi spermatozoid. Archegonium menjadi ovum. Fertilisasi antara sperma dan ovum menjadi zigot. Zigot menjadi tumbuhan paku menjadi sporopil, sporopil sporangium, dan sporangium menjadi spora. Jadi, protalium sebagai fase gametofit karena menghasilkan gamet. Tumbuhan paku sebagai fase sporopit. Kemudian daur hidup paku sporopora, mikrospora menghasilkan mikrospotalium, makrospora menghasilkan makropotralium, kemudian menghasilkan Antheridium, Archegonium, terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum menjadi zigot, zigot menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku menghasilkan mikrosporopil, makrosporopil, dan mikrosporopil menghasilkan mikrosporagonium, makrosporopil menghasilkan makrosporagonium. Kemudian paku peralihan, spora menjadi protalium jantan, spora berkembang menjadi protalium betina. Protalium jantan menghasilkan Antheridium, protalium betina menghasilkan Archegonium, Antheridium menghasilkan spermatozoid, Archegonium menjadi ovum, terjadi fertilisasi antara spermatozoid dan ovum menjadi zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku menghasilkan sporopil dan sporangium. Sporangium nanti akan menghasilkan spora. Demikianlah seterusnya. Sampai di sini materi kita hari ini anak-anak, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.